Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat semuanya, dimanapun kita berada. Semoga semua dalam keadaan sehat, walafiat, tidak kurang satu apapun. Alhamdulillah wa syukurillah, kembali saya menyapa teman-teman anggota grup Dukun Pelet 100% Ampuh, yang mana hari ini memasuki hari keempat di tahun yang baru 2024. Semoga kita semua senantiasa selalu dalam keadaan bahagia, selalu dalam keadaan yang baik-baik saja, tidak kurang satu apapun. Amin. Salawat serta salam kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga kelak dengan sholawat yang kita baca, kita mendapatkan syafaat beliau, baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yaumil qiyamah. Amin amin walhamdulillahirabbil alamin. Baik, pada kesempatan yang baik ini, hari ini jatuhnya hari Kamis ya, sudah jam 1 lewat. Baru saja saya selesai melakukan beberapa proses ritual pelet pesanan beberapa pasien saya. Ada sedikit waktu senggang ya untuk menyapa teman-teman semua. Perihal banyak sekali yang mengadu ataupun WA dan inbox saya yang mengeluh tentang seputaran masalah asmara, baik itu yang baru saja bubar dengan pacarnya, dan juga ada beberapa orang yang memang sedang dalam masalah rumah tangga ya. Baik, saya akan membahas satu persatu. Yang pertama yaitu berkaitan dengan masalah pacar ya. Sudah saya tegaskan berkali-kali, jika kalian seorang lelaki, janganlah digadaikan harga dirimu hanya untuk mengemis cinta kepada yang namanya wanita ya. Jika memang dia sudah tidak suka dengan kamu, dia sudah tidak ada rasa apapun itu terhadapmu, ya sudah, biarkan. Jangan Anda memaksakan kehendak yang membuat suasana semakin menjadi tambah runyam. Seperti itu. Karena apa? Ketika seorang wanita yang sudah terluka hatinya ataupun memendam rasa kecewa dengan Anda, tentunya membutuhkan waktu yang tidak singkat ya, yang tidak sedikit untuk menata ulang moodnya, menata lagi hatinya yang mungkin sudah pecah, berantakan akibat ulah yang Anda buat. Seperti itu. Maaf, saya sambil ngopi. Jadi begini, dalam kasus-kasus seperti yang banyak atau umum orang alami, yaitu pisah ya, pisah sementara. Kenapa saya bilang pisah sementara? Karena masih ada jalan untuk disatukan kembali.
kedua belah pihak tersebut. Baik, saya akan menjabarkan satu persatu. Begini, dalam khasanah ilmu hikmah, ya, atau ilmu-ilmu supranatural spiritual, sudah tidak heran dan sudah menjadi jujukan atau banyak yang mencari yang namanya ilmu pelet. Ya, tujuan dari ilmu pelet tersebut adalah untuk menyatukan dua hati, untuk menundukkan seseorang, atau untuk mengikat hati seseorang yang tadinya tidak suka menjadi suka, yang tadinya benci menjadi cinta, yang tadinya menjauh menjadi mendekat. Ya. Terus apa perbedaannya cinta yang alami dengan cinta yang dibuat melalui sarana ilmu pelet? Ya. Tentu saja cinta yang alami atau perasaan yang alami itu terlahir dengan sendirinya atau terlahir dengan alamiah, seperti itu ya. Tidak ada paksaan ataupun tidak ada eh, kekangan atau tidak ada yang memaksa untuk menyukai seseorang, seperti itu. Tapi pada dasarnya orang-orang yang memang sudah terlanjur sakit hati, dicampakkan begitu saja, dihina, direndahkan, diremehkan, bahkan dianggap sebelah mata, tidak dianggap sama sekali bahkan. Jalur-jalur ilmu pelet biasanya menjadi opsi terakhir ya, opsi terakhir untuk menundukkan seseorang yang dia suka, yang dia kehendaki. Ya, tetapi eh, kenyataannya, setelah orang tersebut didapatkan melalui jalur-jalur goib atau jalur-jalur spiritual, biasanya banyak yang mengabaikan ataupun biasanya yang banyak yang berbuat semena-mena seperti hanya ingin menyebabkan atau menimbulkan rasa balas dendam. Ya mungkin tadinya dia ditolak mentah-mentah seperti itu ya, ataupun dihina ketika dia menggunakan ilmu pelet, meminta jasa atau bantuan seorang paranormal, eh, menjadikan dia berlebihan seperti itu. ketika target ketika target yang dituju itu sudah tunduk patuh nurut sama kita, tentunya tentunya dia akan mengikuti apa kemauan kita, dia akan menuruti apa yang kita sampaikan, seperti itu. Banyak kasus yang terjadi ketika seseorang yang sudah terkena ajian atau pengaruh ilmu pelet ini memang terlihat seperti orang yang tidak tidak normal, linglung seperti itu. Betapa tidak? Karena apa? Yang sejatinya dia awalnya normal, tidak ada rasa apa-apa dengan Anda, tiba-tiba atau ujuk-ujuk suatu waktu, suatu ketika, dia langsung terbayang wajah Anda, mengingat Anda, membuat tidurnya tidak nyenyak, gelisah, memendam rasa rindu, rasa kangen yang teramat sangat,
Jika satu hari saja tidak mendengar kabar dari Anda, dia merasa gundah gulana, dia merasa gelisah, tidak enak tidur, tidak enak makan. Seperti itu. Itulah pola pola kerjanya suatu ilmu pelet. Memang yang diserang itu adalah sukma target. Ya, sukmanya yang eh, memang mempengaruhi sifat asli dari target tersebut. Ya. Makanya jangan kaget ketika suatu ilmu pelet sudah mulai bekerja itu, si target akan langsung apa ya, berubah drastis perubahannya, perubahan dirinya seperti itu. Maka saya selalu mewanti-wanti mengingatkan kepada pasien saya atau calon pasien yang ingin menggunakan pelet, harap lebih bijaksana dalam menggunakannya. Ya, terlebih jika niatan Anda hanya untuk merusak orang lain, lebih baik urungkan niatmu. Ya, jangan ingat karma. Jangan sampai Anda menyalahgunakan ilmu pelet seperti itu. Sebenarnya ilmu pelet itu bagus tujuannya, baik ketika niatannya tadi lurus. Contoh, ada kasus kemarin sepasang kekasih yang memang sudah menjalin hubungan sudah sangat lama, sudah mau hampir menjelang 5 atau 6 tahun, seperti itu. Mereka berdua bersepakat untuk menjalin hubungan yang lebih serius, yaitu ke jenjang pernikahan. Tetapi tiba-tiba di salah satu pihak, yaitu di pihak wanita, ketika sudah tunangan, bertukar cincin, dan sudah menentukan hari H untuk melangsungkan acara ijab kabul, tiba-tiba sebelum hari H itu terlaksana, si wanita bertemu kembali dengan mantannya yang dulu. Ya, mantannya yang telah lama pergi tiba-tiba muncul kembali ini di kehidupan si wanita tersebut. Yang parahnya, yang parahnya si wanita ini juga masih memendam rasa, masih memendam perasaan suka atau cinta kepada si mantannya, tanpa menghiraukan, memikirkan calon suaminya ini, gitu loh. Ya, singkat cerita, putuslah mereka. Putus, gagal tunangan, gagal menikah. Ya, ributlah antara kedua belah pihak yang melibatkan masing-masing dari kedua belah pihak, ya, keluarganya masing-masing, yang sangat-sangat memprihatinkan. Di sini yang menjadi korban adalah si pria yang akan menjadi calon suaminya si perempuan tersebut, wanita tersebut. Betapa tidak, rasa malu yang teramat sangat sudah pasti. Nama baik keluarga, apalagi undangan sudah mulai tersebar, sudah mulai tersebar bagaikan petir di siang bolong. Tidak ada hujan, tidak ada angin, tiba-tiba seperti petir menyambar, mendengar kabar, ya, ataupun melihat sesuatu yang membuat dia sangat-sangat kecewa dan frustasi. Ya, melihat sang pujaan hatinya, melihat calon istrinya berlaku khianat, berlaku apa ya, eh, mengingkari janji-janji yang sudah disepakati bersama. Sangat bisa dimaklumi
ketika seorang lelaki yang sudah terlanjur mengeluarkan materi, perhatian, waktu, tenaga demi seorang wanita, tetapi dihancurkan dalam satu waktu yang dia pun tidak tahu apa salahnya. Nah, singkat cerita, si lelaki ini menghubungi saya menangis ya, menelpon saya sambil terisak-isak, video call berurai air mata, meminta bantuan saya agar kiranya sudi untuk menolong beliau untuk menundukkan wanita yang akan dijadikan calon istrinya. Waalaikumsalam. Sebelum saya melanjutkan proses-proses yang lebih lanjut, saya selalu mengingatkan kepada pasien saya, termasuk ke beliau. Saya bilang begini, jika wanita sudah seperti itu, sebenarnya Allah itu menunjukkan aslinya dia, bahwa saya memang dia tidak cocok untuk kamu, dia tidak layak atau tidak pantas untuk dijadikan istri, untuk dijadikan pendamping hidup buatmu, seperti itu. Tapi memang pada dasarnya ketika seorang lelaki sudah dibutakan oleh rasa cinta, sayang, ya, atau perasaan yang sangat nyaman mungkin kepada si wanita tersebut, dia seolah-olah tidak mendengarkan, tidak mengindahkan nasihat-nasihat saya yang memang masih ingin, penasaran, menggebu-gebu ingin mendapatkan wanita tersebut. Ya, saya akui memang si wanita ini sangat menarik ya, dalam arti cantik seperti itu. Karena saya melihat dia itu sungguh-sungguh ingin menjadikan si wanita itu istrinya. Akhirnya saya pun apa ya, eh, sedikit luluh dalam arti kasihan iba melihat si laki-laki tersebut. Singkat cerita, setelah si laki tersebut menyanggupi mahar yang sudah ditetapkan, sepakati, maka hari H untuk mengerjakan proses ritual pun tiba. Ketika saya garap ya dalam durasi 7 hari berturut-turut tanpa henti, setiap malam saya menggedor sukmanya, setiap malam saya masuk ke dalam alam bawah sadar si target, si wanita tersebut. Alhamdulillah di hari ke-9 ya, di hari ke-9 itu si target wanita ini tiba-tiba mendatangi si pria tersebut, meminta maaf, bersujud di hadapan laki-laki tersebut, mencium tangan, memeluk si laki tersebut sambil berurai air mata. Mengakui semua kesalahannya, mengakui semua kekilafannya, kebodohannya seperti itu. Dan pada akhirnya si wanita tersebut kembali ke dalam pelukan si lelaki tersebut. Alhamdulillah si lelaki tersebut juga tidak menyimpan dendam, tidak menyimpan amarah lagi yang lalu biarlah berlalu, tidak usah diungkit-ungkit kembali. Akhirnya mereka pun melangsungkan pernikahan yang memang sebelumnya sudah diagendakan. Walaupun sempat mundur beberapa bulan, tetapi alhamdulillah eh, berlangsung juga acara pernikahan tersebut. Nah, itu sebagai salah satu contoh ya, dampak atau dahsyatnya pengaruh pelet yang memang jika dikerjakan dengan sungguh-sungguh, jika dikerjakan dengan istiqomah, ya, apa yang dirasa tidak mungkin, apa yang dirasa di luar nalar, itu akan terjadi. Ya.
Tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini. Gitu. Allah itu maha membolak-balikkan hati. Ya. Makanya hati-hati menjaga hati. Jangan sembarangan. Jika kasus seperti yang saya sebutkan tadi, itu berarti tujuannya baik untuk merukunkan atau untuk menyatukan dua hati yang sudah terpecah, terpisah. Seperti itu ya. Untuk menciptakan sebuah keluarga yang harmonis. Sakinah, mawaddah, warahmah. Seperti itu. Berarti tujuannya baik. Bukan untuk merusak masa depan seseorang. Ya, gitu. Tinggal Anda yang menjalani, tinggal Anda yang melakukannya, mau diapakan. Jadi ketika Anda menghubungi saya, pastikan tujuan Anda itu jelas. Jangan dibuat main-main. Jika itu untuk ibadah, insya Allah saya akan dukung penuh. Saya akan berjuang untuk mendapatkan target. Ya, karena saya memang tidak suka melihat seorang wanita itu semena-mena terhadap lelaki. Juga sebaliknya, sebagai lelaki, Anda jangan mentang-mentang, Anda itu punya kuasa, tenaganya besar, sebagai kepala pemimpin, Anda berlaku seenaknya terhadap kaum wanita. Hati-hati, ya, hati-hati. Jangan sampai malah ilmu yang tadinya berpihak kepada Anda, kaum lelaki, malah nanti akan berbalik menyerang Anda. Hati-hati itu. Kemudian, ilmu pelet itu dibagi menjadi dua. Kalau orang-orang awam menyebutnya jalur kiri, ya, atau jalur kanan. Sebenarnya sama saja, mau itu jalur kanan atau jalur kiri. Yang dipakai, yang diminta bantuan adalah sesosok khodam, ya, khodam keilmuan yang diperintah untuk menundukkan seorang target. Seperti itu. Jadi ada dua jenis ilmu pelet. Yang pertama adalah yang sifatnya sementara. Maksudnya apa? Ilmu pelet yang dikirimkan yang sifatnya temporary ataupun sementara itu biasanya hanya bertahan 6 sampai 1 tahun ke depan. Ya, maaf, 6 bulan sampai 1 tahun ke depan. Itu yang sifatnya temporary atau sifatnya sementara atau berjangka waktunya. Yang kedua, yang sifatnya permanen. Nah, apa itu yang permanen? Yang permanen ini adalah untuk selamanya. Contoh seperti tadi, jika ingin dibuat untuk hal baik sampai menikah, nah itu biasanya saya lakukan yang daya goibnya itu permanen atau lebih keras dayanya, bukan yang hanya sekedar orang ingin pacaran ya, atau menjadi playboy. Itu saya hanya buat sementara 6 bulan sampai setahun begitu. Karena apa? Eh, Tujuannya agar si yang punya hajat tidak bablas. Itu tujuannya. Gitu loh. Jadi beda. Jadi itu harus tahu dulu tujuannya untuk apa. Untuk main-mainkah, memberi pelajarankah, atau memang untuk ibadah niatnya. Untuk membina rumah tangga. Nah, seperti itu. Nah, bagi teman-teman ataupun anggota grup
yang sudah lama bergabung ataupun yang baru bergabung, saya ucapkan selamat datang dan selamat tahun baru ya buat semuanya. Semoga semua mendapatkan kedamaian, kebahagiaan ya. Keisha Alvaro, jika tujuan baik untuk menikah, apa yang Kang Jagat ceritakan, terus kalau di pelet ada efeknya enggak? Kalau pas hubungan rumah tangganya sudah lama, mohon pencerahannya. Baik, Kesia Alvaro, terima kasih. Pertanyaannya bagus sekali. Jadi begini, efek yang dimaksud mungkin ya, efek negatif ya, seperti itu. Selama si yang punya hajat tidak neko-neko ataupun tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan norma-norma yang berlaku, contoh berselingkuh ataupun berbohong dengan pasangannya, tentu tidak akan ada efek negatif apa-apa. Ya, selama jujur, transparan dengan pasangannya, insya Allah akan baik terus selamanya. Tidak akan ada gangguan atau efek apa-apa. Jadi ilmu pelet itu bisa menjadikan konotasi negatif ataupun menjadikan konotasi positif. Tergantung kitanya. Seperti itu ya, Casey Alvaro. Jadi tidak usah khawatir. Selama kita on the roll, on the track, insya Allah semua baik-baik saja. Dan juga akan saya pantau terus. Seperti itu. Karena saya masih sangat-sangat prihatin ya dengan beberapa orang yang masih saja terpuruk hanya karena soal asmara, soal cinta. Ayolah bangkit. Bangkit, lawan rasa terpurukmu, lawan rasa kesedihanmu itu. Bangkit, buktikan. Buktikan bahwasanya Anda mampu memenangkan percintaan ini. Anda mampu memenangkan persoalan asmara Anda. Dengan cara apa? Cuman satu, menundukkannya. Ya, tidak ada kata lain. Banyak kok. Saya itu sudah mulai aktif di dunia asmara, di bidang asmara ini sejak tahun 2007 ya. Sampai sekarang berarti sudah lebih 10 tahun berarti. Sudah 2007 berarti sudah hampir 15 tahun lebih ya menekuni bidang spiritual khususnya masalah mahabbah atau pelet pengasihan. Ya. Banyak beberapa ilmu-ilmu pelet yang saya kuasai alhamdulillah, di antaranya jaran goyang, terus gasing tengkorak, ikat sukmo, ataupun pelet yang dianggap keramat ya, yang dianggap hitam seperti ajian dan kakak putih, pelet balung mayit, itu beberapa ajian-ajian pelet yang memang tingkat kesakralannya sangat-sangat bahaya jika terkena target. Ini hanya untuk kasus-kasus yang urgent. Contoh, ketika sebuah keluarga sedang berada dalam fase-fase di ujung tanduk ya, ingin berpisah contohnya, salah satu pihak menggugat
ya sudah mengajukan ke pengadilan, tinggal ketok palu. Ilmu pelet yang sifatnya ganas tadi sangat diperlukan untuk mendudukkan dengan cepat target. Ya, seperti itu. Mungkin itu saja ya kesempatan kali ini saya menyapa kembali teman-teman semuanya. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk semua. Jadilah pemahar yang cerdas, ya. Jadilah pemahar yang bijaksana. Jadilah pemahar yang punya adab. Jika Anda membutuhkan bantuan praktisi, membutuhkan bantuan paranormal, dukun dan sejenisnya, utamakan adab Anda. Buanglah jauh-jauh mental gratisan Anda. Ya, buanglah jauh-jauh itu. Tidak ada yang gratis di dunia ini. Semua butuh pengorbanan, semua butuh perjuangan. Di awal tahun kemarin tanggal 1, ya, saya membagikan satu amalan, yaitu ilmu pelet tepuk bantal. Itu silakan diamalkan bagi Anda yang memang tidak punya modal untuk membayar jasa praktisi. Saya ikhlas mengamalkannya, silakan diamalkan. Jadi saya tidak pernah pelit ilmu. Silakan jika sanggup laksanakan. Tujuannya apa? Biar Anda merasakan bagaimana sih susah, suka dukanya menjalani suatu amalan keilmuan. Jadi Anda tahu prosesnya. Dengan begitu Anda akan menikmati hasil dari proses tersebut. Ya. Dan juga saya menerima sistem terima jadi, terima beres. Anda tinggal memasrahkan ke saya, membayar mahar yang sudah ditentukan, lalu saya akan kerjakan hajat Anda. Anda tinggal duduk manis di rumah, menerima hasil dari ritual saya. Seperti itu ya. Jadi sebelum Anda menghubungi seorang praktisi, pastikan Anda tanamkan rasa keyakinan dulu. Jika sudah tidak yakin, tidak perlu Anda hubungi. Jika Anda yakin, teruskan. Tentunya Anda sudah persiapkan modalnya. Seperti itu ya. Itu saja dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya doakan semoga tahun yang baru ini Anda yang masih menjomblo, yang masih sendiri, segera mendapatkan pasangan yang Anda idam-idamkan. Yang sedang dalam masalah rumah tangga, semoga akur kembali, rujuk kembali, membina rumah tangga yang harmonis bersama anak dan istri atau suami Anda. Sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam mulia. Saya admin grup Kang Jagat.